Perkenalkan, saya Putu Mafita Anindya Fetria dengan NRP 50032211148 dari kelas Pancasila 9. Mungkin kalimat pembuka yang tepat untuk video ini adalah jika ada suatu tempat di bumi yang membuat kita percaya bahwa surga itu nyata, mungkin itu adalah Raja Empat. Tapi apa jadinya ketika surga itu digadaikan demi tambang, demi logam yang tak sebanding dengan nilai alam dan kehidupan? Jadi, aktivitas tambang di Raja Empat sedang ramai diperbincangkan setelah tim Greenpeace Indonesia dan Aliansi Jaga Alam Raja Empat menyampaikan protes keras. Mereka menuding kegiatan tambang nikel di 5 pulau kecil, termasuk Gak, KW, Manuran, Manyaifun, dan Bantang Pele itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, analisis Greenpeace itu menyebutkan lebih dari 500 hektar hutan itu telah dirusak akibat penambangan dan sedimentasi dari kegiatan tersebut, yaitu kegiatan aktivitas tambang yang di Raja Empat, karena telah mengancam terumbu karang serta kehidupan bawah laut. Jadi ada salah satu ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu bernama Torianus Kalami itu menyampaikan bahwa pemerintah itu lambat merespon tentang tambang nikel di Raja Empat karena aktivitas itu sudah terjadi sejak 2018. Kalami pun meminta untuk pemerintah itu memberi instruksi lebih tegas dan jelas untuk mengevaluasi pertambangan nikel di Raja Empat dan menuangkan dalam bentuk peraturan menteri atau semacamnya sehingga tidak merugikan masyarakat dan kehidupan alam di Raja Empat. Berkaitan dengan itu, jadi rencana pembangunan nikel di Raja Empat itu telah menimbulkan dilema yang besar. Di satu sisi, industri tambang menjanjikan keuntungan ekonomi, namun di sisi lain itu terjadinya kerusakan lingkungan, hilangnya potensi wisata, dan dampak sosial bagi masyarakat lokal itu menjadi harga yang terlalu mahal. Nah, mari kita kilas ke sudut pandang Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pembangunan tambang itu kita tahu pasti merusak lingkungannya, yang mencerminkan kurangnya tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi dalam semua ajaran agama itu di Indonesia manusia itu diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan alamnya karena alam merupakan ciptaan Tuhan. Nah, eksploitasi alam tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem itu dapat dianggap sebagai bentuk ketamakan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk sila kedua ini, jika pembangunan tambang itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat lokal, baik secara ekonomi, sosial maupun kesehatan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Jadi penduduk setempat itu berhak atas lingkungan yang sehat dan kehidupan yang layak. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Eksploitasi sumber daya yang menimbulkan konflik antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal, tidak hanya lokal ya, jadi masyarakat yang melihat bahwa kerusakan itu sangat harusnya tidak dilakukan, itu justru memecah belah persatuan gitu ya. Berarti bertentangan dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau diperlakukan tidak adil, ini bisa menimbulkan perpecahan dan distrust terhadap negara. Nah, untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu jika keputusan untuk membangun tambang nikel ini tidak melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal, maka ini pasti bertentangan dengan prinsip keempat, di mana Pancasila itu menekankan bahwa setiap kebijakan itu harus lahir dari dialog dan pertimbangan bersama, bukan dari keputusan sepihak. Jadi kalau misalkan kita berunding dan berasal dari keputusan bersama, jadi masalah ini mungkin tidak sebesar sekali. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keindahan alam di Raja Empat itu tidak hanya milik lokal, tapi warisan bangsa yang dimana itu juga sudah diakui UNESCO. Jika kekayaan nikel hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sedangkan masyarakat lokal menanggung dampak lingkungan dan kehilangan potensi wisata, ini sangat bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin yang bisa kita petik itu Raja Empat itu bukan sekedar tempat indah yang kita lihat di peta, namun ia adalah warisan, identitas, dan sumber kehidupan bagi banyak generasi.
Jika kita membiarkan tambang merusaknya hari ini, maka besok yang kita wariskan hanyalah penyesalan kepada anak cucu kita. Alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Maka lindungilah surga ini sebelum semuanya tinggal cerita. Jadi pembangunan memang penting, tapi keberlanjutan jauh lebih utama. Saya berharap setiap kebijakan itu mempertimbangkan suara rakyat. Jadi kelestarian lingkungan dan warisan budaya. Jadi Indonesia itu tidak kekurangan sumber daya. Jadi yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bijak dan berpihak.